menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Saya bicara 5 hal dari ibadah ini. Yang pertama, ini menunjukkan kepedulian Tuhan untuk orang yang percaya. Kenapa? Tuhan sangat peduli dengan orang percaya. Maka dia berkata, masa yang akan datang Tuhan akan tunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Tuhan peduli dengan saudara dan Tuhan peduli dengan saya. Kalau ini saya akan baca 3. Mari kita buka dulu saudara. Di dalam Markus pasal 6. Untuk materi ini saya ingin baca ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 mulai. 3 hal saya bicara ini. Atau saya tidak usah baca, saya terangkan saja. Karena panjang. Dalam Injil Markus pasal yang ke-6, waktu mereka selesai bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepada murid-murid, berangkatlah, menyeberanglah ke seberang. Dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dalam perjalanan murid-murid di tengah danau, kira-kira jam 3 subuh, Yesus yang tidak bisa dibatasi dengan ruang waktu dan tempo, matanya menembus sampai ke tengah laut dan memperhatikan murid-murid lagi dihempas badai. Badai menghempas perjalanan murid-murid untuk menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan murid-murid. Dia datang dari atas gunung, berjalan di atas air, dan dia menghentikan badai. Pembuktian Tuhan peduli dengan saudara, Tuhan peduli dengan kita. Semua badai kehidupan kita selalu berlalu. Haleluya. Amin. Bilang sama orang di sampingmu, Tuhan peduli dengan kamu. Tuhan peduli dengan kamu. Tuhan peduli dengan saudara, Tuhan peduli dengan saya. Hari Senin pagi subuh saya berangkat ke Manado dalam AKR. Saya harus berkhotbah hari Jumat malam di gereja Gemim. Semua orang Gemim, tidak ada aliran Pentakosta, pakai tenda. Tapi sudah tahu hari Rabu pagi 4 orang kita kena sakit. Sakitnya itu diare. 15 jam 18 kali saya ke toilet. Yang satu 15 jam 33 kali dia ke toilet. Hari Kamis malam saya harus ke UNAM. Nih masih datangnya. Bengkak ambil darah. Dokter bilang jangan pulang. Saya bilang enggak, saya pulang. Saya mau khotbah sebentar malam. Saya mau pakai sebentar malam. Pak Pendeta jangan pulang. Saya mau pulang. Dan saya pulang. Dan saya khotbah diberikan Tuhan. Amin. Karena saya melihat ini Tuhan peduli dengan saya. Pekerjaan kuasa setan kita hindari dulu. Dan saya khotbah. Dan hari Sabtu pagi saya pulang. Dan kemarin saya seperti itu. Ini kepedulian Tuhan untuk saudara dan kepedulian Tuhan untuk saya. Masa yang akan datang, Tuhan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, untuk menunjukkan bahwa dia peduli dengan saudara, dia peduli dengan saya. Mungkin kita belum bisa masuk sana, tapi ada poin-poin yang baru. Saudara harus tahu sesungguhnya Tuhan peduli dengan saudara. Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 sampai 6. Ini saya baca ini dalam pendek. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai penuh. Untuk menunjukkan kepedulian Tuhan untuk murid-muridnya, Tuhan robah kegagalan menjadi sukses yang luar biasa. Amin. Kegagalan dirubah oleh
Tuhan jadi sukses yang luar biasa. Waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Tebarkanlah jalamu." Jawabnya apa? "Guru, sepanjang malam kami telah kerja keras, kami tidak dapat makan." Itu pengertian apa? Mereka mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu Tuhan merubah menjadi kesuksesan yang luar biasa. Maka dia mampu merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Ini menunjukkan Tuhan peduli dengan saudara dan Tuhan peduli dengan saya. Haleluya. Amin. Satu ayat lagi saudara. Ini yang membuat saya itu terharu. Sedikit terharu. Sampaikan kepada jemaat saudara. Di dalam kitab Yohanes 21. Ini saya terharu sekali. Saya waktu baca saya nangis. Sederhana sekali saudara. Yohanes 21 ayat yang ke-12 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapan." Kurang apa kepedulian Tuhan, sedangkan sarapan pagi disiapkan. Waktu murid-murid menangkap ikan di laut dalam keadaan lapar, lelah, dan tidak berdaya, mereka naik ke pantai. Yesus siapkan sarapan. Kurang apa kepedulian Tuhan untuk murid-murid? Saya waktu baca malam-malam, saya bilang luar biasa ini Tuhan. Dia tahu yang capek lelah. Tidak usah siap sarapan, Yesus yang siapkan sarapan. Kurang apa itu Tuhan? Tetapi khotbah ini tidak akan berarti kalau tujuannya tidak tercapai. Karena saya akan jawab bertujuan apa khotbah ini. Menunjukkan itu bagus, tetapi bertujuan apa? Nah, kita sampai kepada poin menunjukkan apa ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan murid-murid. Yang kedua, ini menunjukkan begini. Kalau mungkin hari kemarin, sepanjang tahun yang lalu, saudara mengalami kegagalan. Istilahnya saudara rugi dalam banyak hal. Pelayanan tidak berkembang. Masa yang akan datang, sebentar, besok, dan seterusnya, Tuhan akan tunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya berikan pengertian kepada saudara. Jangan kecewa dengan putus asa untuk hari yang lalu. Jangan saudara kecewa, jangan saudara putus asa karena sebentar atau besok, lusa Tuhan akan tunjukkan kepada saudara kekayaan kasih karunia yang berlimpah. Berapa banyak orang yang putus asa dan kecewa mendengar ayat ini. Mas, saya akan datangkan sebentar, besok dan seterusnya. Dan mudah-mudahan minggu depan ada yang mengalami hal yang saya sampaikan hari ini. Maka jangan putus asa dan jangan kecewa dengan keberadaan atau situasimu hari ini. Jangan ada yang merasa kecewa, jangan ada yang merasa putus asa. Mungkin masa lalu saya belum mendapat khotbah ini. Layak saya putus asa, layak saya kecewa, sangat layak. Saya buka pelayanan di Cinere 7 bulan 1 orang. Pernah saya khotbah, nggak ada orang. Sementara saya khotbah, izin Pak Pendeta, mau ke toilet. Saya pikir dia boleh kecil, ternyata boleh besar. Khotbah terus, masa mesti berhenti? Khotbah terus saya. Layak untuk kecewa, layak untuk putus asa. Tapi Om Propas pernah bilang di forum, kalau kamu tidak berjiwa gembala, Tuhan tidak akan terburuk. Itu masuk di otak saya. Kalau kamu tidak berjiwa gembala, Tuhan tidak akan kirim domba. Tapi kalau kamu berjiwa gembala, Tuhan akan kirim domba untuk kamu jadi untuk kamu tersebut. Itu masuk di otak saya. Dan saya tidak jalan-jalan sampai Tuhan tambah, sampai hari ini masih berlaku. Itu hal yang pertama yang saya katakan menunjukkan apa? Kalau sudah lagi kondisi tahun yang lalu dari kemarin dan kemarin dalam kondisi istrinya hopeless, drop, gagal, jangan putus asa. Tuhan akan tunjukkan kekayaan kasih karunia.
Amin. Nah, saya balik. Kalau saudara lagi diberkati Tuhan, lagi nak daun, jangan bangga dan jangan puas. Haleluya. Amin. Jangan bangga dan jangan puas. Tuhan masih akan tunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jangan kita puas dengan keberadaan saya. Haleluya. Ini khotbah pernah saya khotbahkan 16 tahun yang lalu. Bukan 16 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Barangkali jadi masih ingat itu. Di Semarang Suntuk pernah saya khotbah, tetapi versinya berbeda. Tuhan kasih gaya baru di khotbah. Dan Tuhan bawa, dan sudah tahu. Waktu saya dapat pengertian ayat ini, saya pergi ke kaca. Saya bilang, John, kamu jangan puas dengan keberadaan kamu. Jangan puas. Sampai nangis. Tapi banyak kali saya ke kaca, itu bicara kepada diri saya. Karena tak kalah saya merenungi tentang kondisi, jangan puas dan jangan bangga, jangan kecewa. Saya memberikan satu kesimpulan kecil. Masa yang akan datang Tuhan akan menunjukkan kepada kita kasih karunia yang melimpah-limpah. Kesimpulan kecil, saudara saya belum maksa. Bilang sama orang di sampingmu, kamu belum maksimal. Tuhan akan tunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini tandanya, ini menunjukkan bahwa saudara saya belum maksimal. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang sama orang di sampingmu, kamu belum maksimal. Oh, belum maksimal. Saudara sepaham dengan saya? Amin. Tuhan akan tunjukkan kekayaan kasih karunia itu belum maksimal. Haleluya. Saya berat tangkap baik-baik, saudara ya. Tangkap baik-baik dan sebentar saudara bawa pulang. Saudara bawa pulang dan sudah sampai di rumah cari kaca besar dan bilang, Bang, kamu ini belum maksimal. Saya di kaca malam-malam sampai jatuh saya. Sampai jatuh saya. Saya bilang, John, kamu ini belum maksimal. Kamu belum maksimal. Sampai saya nangis kalau saya jatuh, kalau saya berdoa, saya perlu berusaha. Sambil tidur di UIN, tanpa istri saya lihat, John, kamu ini belum maksimal. Nah, sekarang kita mencari kesimpulan baru. Masa yang akan datang, Tuhan menunjukkan kepada saudara kasih karunia yang melimpah. Saya sudah sampai kepada kita ini belum maksimal. Kalau saudara baca baik-baik, sudah akan menemukan satu definisi di sini atau kesimpulan kecil. Masa yang akan datang, Tuhan tunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini definisi kecil, kita belum maksimal. Tapi ada definisi yang lebih besar lagi. Apa itu? Saya mau sudah tangkap. Masa yang akan datang. Saudara, saya orang tua dan saya yakin juga semua orang tua di sini punya program untuk kalau manusia punya program untuk anak, apalagi Bapak di sorga. Masa yang akan datang itu adalah set plan Tuhan, adalah program Tuhan. Tuhan punya program untuk saudara, Tuhan punya program untuk saya, yaitu masa yang akan datang. Tuhan punya program. Tuhan bukan bekerja sembarangan. Coba saya ingin buka satu ayat. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 40. Saya baca untuk saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bilang sama orang di sampingmu, untuk kamu itu. Bilang, untuk kamu itu. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kita ini belum maksimal karena Tuhan punya program untuk
Haleluya. Karena saya punya program untuk anak saya. Cuma 2 anak saya. Saya kumpul dan saya bicara. Saya bilang, siapa yang mau jadi gembala? Kamu mau jadi gembala? Mau jadi gembala? Tanya. Yang isi saya suka sih yang agak kencang, laki-laki. Tetapi dia nggak mau dengan kakak saya. Ya udah, kalau kakak yang jadi gembala, ya kakak bikinkan kamu untuk penghasilan sedikit. Ya, saya bikin dia tempat kos 13 pintu untuk dia. Tapi untuk sekarang masih saya terima karena saya masih hidup. Haleluya. Haleluya. Kalau saya sudah mati, kakaknya jadi gembala dan dia walaupun sedikit ada penghasilan supaya tidak ada gonjang-ganjing antara kakak beradik. Walaupun satu waktu saya sempat marah sama pendeta. Oh, ini marah besar. Walaupun saya sudah tidak pernah marah, tapi waktu itu saya marah. Karena ada pendeta yang panas-panasin anak saya yang laki-laki. Kamu harus jadi gembala, kamu harus jadi gembala, kamu harus jadi gembala. Saya bilang, bro, jangan intervensi keluarga saya, bro. Bro, saya berkelahi kakak Andor hari ini, bro. Bro, ini begini-begini, dia akan kenceng. Jangan intervensi keluarga saya. Masa bro panas-panasin adiknya? Marah besar saya itu mau. Saya ada di situ, saya dengar dia bicara. Kamu harus jadi gembala, kamu yang harus jadi gembala, kamu kenceng, kamu gini. Nah adiknya itu kan menurut saya baik, karena kakak beradik itu tidak boleh